saya kasih realita yang seperti itu, ternyata dia lama-kelamaan mundur, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel kita berdua, Acil Ido di Juleha Jujur Lebih Asik bersama gue Ido Boy Dan Acil Emon. dan bintang tamu kita Bu Umu Kalsum. Bu Umu Kalsum. Ada yang beda. Apa tuh Boy? Hari ini kita kelihatan lebih kalem ya. Iya. Lu mau tahu nggak? Lu mau ngawinin siapa? Gue kebetulan nunggu besan. Enggak guys, pada hari ini kita kedatangan salah satu pahlawan tanpa tanda jasa ngomong. Iya. Berkat beliau-beliau inilah kita bisa jadi orang sukses. Alhamdulillah. Benar ya? Amin. Ya. Perkenalkan Ibu, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Umu Kalsum Andi Lajeng, biasa dipanggil Bu Umu. Ya, karena mengajar di sekolah juga, di bimbel, terus ngajar tari juga. Jadi selain sekolah, bimbel, tari. Jadi akademik dan non akademiknya pun bisa gitu. Seenggaknya tuntutan selain menjadi guru ada hobi juga. Hobinya salah satunya nari. Multi track ya? Salah mas, multi talent. Tolonglah, ini guru loh. Maaf ya, Bu. Biasa aja ya sama Iya. saya. Karena kan umurnya nggak jauh beda kali ya. Iya bu. Nice. Bisa aja ya. Oke Ibu Umu ini kan mengajar tari juga ya. Iya. Untuk murid itu umur itu tergantung gak sih Bu buat pendaftaran? Untuk murid ya tergantung sih kalau Oh, umur. baru saya mau daftar mau. Iya. Wah. Kalau udah Jangan. tua kan biasanya untuk menangkap suatu tarian itu agak lama. Tuanya ke saya ya. Kalau udah berumur ya ibaratnya. Oh gitu. Gua aja udah tahu kalau lu itu. Makasih ya. Iya. Bu mau gimana? Kan sekarang kan profesinya sebagai seorang guru nih. Iya. Guru sekolah ya. Iya. Di mana? Dikasih tahu sekolahnya. Boleh, Nggak boleh. apa-apa, Oh ya sekalian. di MTS Al Muhajirin Wah, Koja. tuh murid-murid MTS nih. Nih Bu Ada- gurunya nih. Itu mengajar kelas berapa? Nah kalau pertama kali ngajar ya, saya cerita nggak apa-apa. Enggak Gak apa-apa Bu. Saya dengerin. 2 hari saya tungguin. Jadi kan sebelum lulus kuliah sebenarnya udah ngajar privat, Oh, ngajar privat tari. juga ya? Nah, dulu ketika kuliah pasti privat. Orang-orang anak-anak Bintaro Tangerang Selatan, kemudian anak-anak veteran Jakarta Selatan. Gitu. Dan dari situ dari privat itu kan ada lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan. Setelah itu saya ikut organisasi juga. Nah, karena suka tari jadi ikut organisasi tari. Nah dari organisasi tari itu sering ngikutin lomba, sering ngisi event di hotel-hotel kayak misalkan ada mau launching buku nih, nanti tari saman yang muncul. Oh, ya. tarinya Saya tari saman, Bu? saman sih. Dari SMA sampai kuliah ikutnya tari saman. Sampai sekarang pun ngajarnya tari saman di beberapa sekolah negeri ataupun swasta. Tari saman tuh susah loh Boy, yang tangannya sekali. Gua Iya. kemarin ikut latihan tari saman ya. Bisa. Tangan gua nggak balik men. Itu lu udah Layar kerap. terus ya. Iya, kalau sama itu harusnya latihan 1 tahun. Iya, Latihannya tahu. 1 tahun, setelah itu baru bisa nampil. Itu dia bisa kompak gitu Bu ya? Iya, karena kan untuk tarian itu biar bisa kompak dari ujung ke ujung dari 1 sampai 17 orang itu kan nggak gampang ya, Iya, susah. benar. Dan itu pun latihannya sampai tangan biru, kaki semua biru-biru. Iya, pada merah. Karena memang harus hentakannya harus Iya, kencang. dan latihannya harus terus. Kemarin katanya lu latihan saman bukan tangan doang yang biru sampai muka-muka. Iya. Kebetulan Kayak- gue latihan di tengah kerumunan warga ya. Jadi gue pada biru-biru. Makasih loh. Terus Boy ada yang mau tanya. Ibu Umu mengajar apa pelajarannya apa di? Oh pelajaran, oh ya. Kalau pelajaran di SMA karena saya jurusan kimia, jadi ngajar kimia. Tapi kalau di SMP jurusan IPA. Oh jadi ibu mengajar IPA ya? Wah, Pinter ya. pinter dong. IPA itu gue pribadi ya. Gue pribadi belajar IPA. Yang inget apa?
Ibu jangan mancing gitu dong. Ya kan misalkan di IPA belajar apa? Aku biasanya kalau belajar IPA itu Ingatnya tentang apa? metamorfosis. Oh, Iya. metamorfosis. Metamorfosis. Itu IPA ya Bu ya? Iya, metamorfosis. Selamat. Ya. Itu kalau saya tanya tuh Gua berabe ya. tahu. Iya. Lu nggak nanya gua. Dia kalau IPA. Kamu? Taunya meta the virgin. Ini tipe-tipe anak yang kalau ditanya sama gurunya suka ngeles. Oh, Iya, benar Bu. Memang dia kayak gitu Bu, gitu. Banyak sih anak yang kayak gitu. Oh, Tapi banyak ya ya? lucu-lucuan aja ya. Iya, Bu, bener. Nggak Anak-anak harus sekarang serius tuh- terus sama Iya, anak bener. ajar gitu. Nggak boleh marah-marahin murid. Sebenarnya nggak apa-apa marah, cuman jangan terlalu berlebihan Iya. kali ya Bu ya. sebagai Kalau guru. terlalu berlebihan, mereka anggap gurunya killer. Oh. Kalau kita Oh, iya, benar. kebanyakan Benar, marah, benar, kebanyakan benar. nuntut kan pasti dibilangnya killer gitu. Iya. Jadi sama murid kalau bisa ya biasa aja gitu. Justru malah kalau killer itu kurang bagus Bu ya. Kurang bagus. Justru kalau guru killer ya ada anak itu Takut. susah pahamnya untuk materi tersebut jadi- karena kan udah keburu takut Jadi duluan. iya, benar. kadang juga males juga guru ini yang ngajar paling Iya. gitu ya. Sebelum mulai udah berdoa, mudah-mudahan ibu ini gak dateng. Ya. Terus Bu, kan lagi pandemi gini kan sekolahan kan yang kita tahu kan ya sekolah itu sekarang diliburkan dari bulan Maret ya, Bu, ya. Itu gimana sih konsep bukan konsep apa sih namanya? Metodenya. Belajarnya itu belajarnya. sekarang tuh kalau misalkan di rumah itu bagaimana sih Bu Iya, menyampaikan? kalau sekarang kan lagi pandemi jadi belajarnya dari rumah Mm-mm. ya atau kita sebagai guru harus pinter-pinter menggunakan teknologi Oh, kan. benar. Apalagi zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu teknologi, siapa Iya. sih yang nggak punya handphone, siapa sih yang punya laptop. Kan setiap guru itu harus dan wajib memiliki medianya dulu, medianya ada, misal kayak laptopnya ada, nanti di situ kan guru bisa nulis atau buat materi atau menyampaikan materi lewat itu. Tapi itu ada kesulitan nggak Bu? Biasanya kan interaksi langsung ya Bu Iya. ya dengan murid ya. Dengan adanya pandemik ini kan melalui mungkin online. Ada kesulitan sendiri nggak untuk siswa menangkap pelajaran Bu? Kalau online justru lebih sulit ya, Iya. karena biasanya kan guru menerangkan atau ngasih materi, tapi kesini-sini guru kebanyakan yang ngasih tugas. Iya. Kalau guru cuman ngasih tugas doang, sementara anak yang belum membaca materi sebelumnya kan tuh agak sulit ya Iya, bagi betul. anak. Gitu. Jadi kalau disuruh milih ya pasti lebih enak interaksi Interaksi ya, langsung, Bu, interaksi ya. langsung. Kalaupun lewat video conference seperti Zoom meeting itu juga terbatas juga Bener, waktunya. Bu. Terus juga anak-anak juga Kan nggak kuota, paham. ya maksudnya kan dari medianya juga kan Dari kadang medianya, gimana ada sih yang ya, punya, kalau ada yang anak enggak. anak yang nggak punya tuh gimana tuh Bu? Iya. Dia Nah itu dia yang harus jadi perhatian sekolah sih sebenarnya, Iya, sekolah atau benar. sekolah-sekolah kan nggak selamanya semua anak mampu, baik di negeri Betul, ataupun swasta, betul, kecuali betul. swasta menengah atas ya. Kita kan tinggal nggak terlalu nggak terlalu dikelilingi oleh Iya. orang-orang yang mampu gitu. Sebaiknya sih sekolah memiliki dana lebih atau dana apapun itu untuk menunjang belajar mereka. Misalkan kayak ada nih, saya ngasih contoh ya, kebetulan kepala sekolah beliau itu kepala sekolah di SMA 40 Pademangan. Iya. Nah Pademangan itu kan banyak banget yang udah positif ya di kelurahan Iya, Pademangan itu banyak betul, banget betul. positif. Nah di SMA-nya itu di SMA 40 jadi tempat untuk ODP. Jadi Iya. orang-orang yang ODP ditaruh di SMA Ditampung. kan, Oh, iya, ditampung. di situ. Ditampung di situ. Nah, kemudian dia mikir kalau misalkan ditampung di situ, kira-kira nanti ada efeknya nggak kalau anak-anak udah masuk lagi? Iya, Otomatis iya, kan betul, takutnya masih betul, ada betul. yang tersisa. Nah, dari situ kalau sekolah juga pengen ngasih bantuan untuk anak-anak yang ada di rumahnya dengan cara memberikan kuota gratis dari dana-dana yang tadinya tidak terpakai, misalkan kayak ekskul kan nggak jalan, terus event-event sekolah kan nggak Iya, jalan kan, pasti anggarannya masih ada ya. anggarannya itu dibuat untuk ngasih kuota itu kalau kemarin kalau nggak salah katanya ada 20 juta lebih Wih. untuk ngebagi kuota, satu anak itu dapat 300.000 Untuk kuotanya. kuota? Jadi langsung dikirimin kuotanya Kuota ya, bagaimana caranya. bukan nominal uang. Iya, gitu ya. langsung kota. Langsung Kalau kuota ya. uang kan kita takutnya nggak iya, percaya. iya. Kan menurut Nadiem juga kemarin katanya sekolah boleh memberikan dana bos beberapa dana bos untuk keberlangsungan pembelajaran daring, belajar sekolah. Jadi ada beberapa SMA negeri yang patut dijadikan contoh gitu. Tuh, kali aja ya bapak-bapak kepala Betul, sekolah. Iya. betul. Berarti kan ibu sekarang masih ngajar ya, alhamdulillah ya, masih mengajar ya. Oke Bu Umu,
Bumu nih datang kemari nih guys nih, pasti kayaknya pengen curcol lah begitu gua ya Mon ya. Iya benar, kita punya segmen di sini. Punya segmen. Ada segmennya curcol ya sekarang. Segmen kita itu ada dua, segmen iya gua ngaku dan segmen Tante Reta. Iya. Tante Reta itu apa? Tanya tentang Realita cinta. Ibu mau milih yang mana nih? Saya deg-degan loh, kayak suruh maju gitu. Kalau kata gue dulu waktu gue sekolah, guruku idolaku. Benar. Guruku idolaku. Bahkan sampai sekarang kali kita masih idola ya. Dengan guru-guru kita gitu loh. Tapi Bu, maaf, saya punya pertanyaan. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama. Kenapa setiap guru yang saya lihat tuh awet muda? Iya, benar. Percaya Kelihatannya sama aja ya. Iya, Dari awal sekolah sampai udah jadi alumni, sampai udah punya anak. Kenapa ya? Mungkin karena di sekolah ketemunya anak-anak gitu kan. Enggak jangan sering marah lah, ibarat kata kalau Iya, sering marah nanti marah. malah petua gitu kan. Kayaknya nggak mungkin sering marah ya, apalagi gurunya seperti Bu Umu gini ya. Sekolah terus. Gak bolos. Hari Minggu masuk. Nggak ada gurunya masuk aja. Oke Bu Umu ini mau Tante Reta mau. Iya, Tanya oke. tentang relasi cinta. Oke. Ada peraturannya Bu Umu. Aturan mainnya ketika saya bilang Tante Reta, Tanya tentang realita cinta. Bu Umu langsung nyaut capcus cin. Ya, oke. Siap ya. Itu cewek ya, kalau Iya. cowok Ini kan gimana emang tuh? khusus untuk cewek. Oh, Iya. khusus cewek. Realita itu khusus Ladies untuk first Bu. Oh iya, Oke guys, kita masuk ke segmen Tante Reta. Tanya tentang realita cinta. Capcus cin. Aduh. Soy banget. Masih pantas kita ya? Silakan Ibu. Silakan Bu. Itu kejadiannya pas kuliah sih. Oh, pas Mas kuliah. Pas kuliah ada yang deketin, kemudian ya udah, ya namanya masih kuliah ya udah jadian dan pacaran ceritanya ya pacaran. Nah, setelah itu pas udah di ujung katanya sih laki-lakinya mau serius. Iya. Pas di ujung semester semester 7, Kan tahun ini Iya. ujung di komen. ujung Habis semester nganterin 7 ya. semester 8 gitu Iya. kan. Dia bilang lah kalau cowok gentle ya, kalau cowok gentle dia ngomong pengen Terus kenapa? apa? Pegel aja saya ngomong. Oh, kira mau pengen serius. Iya. Serius itu untuk menuju ke pelaminan. Nah, karena saya masih belum siap ya, masih belum lulus kuliah, belum kerja, Karir mau dulu langsung ya, Bu, ya. nikah ya kan. Ya. Nah, sembari dijalanin ya pasti harus mengenal keluarga Betul, dong, ya betul, kan. betul. Jangan hanya backstreet aja dia nggak mau Iyalah. kenal sama keluarga, pasti. apalagi kita berbeda itu dia suku. Nah, dia tahu realita keadaan keluarga dan suku. Saya kan Andi ya, kalau Andi kan tahu kan. Berarti Ibu dari Sulawesi kan. Sulawesi ya. Sulawesi. Andi itu kalau gelar lah ya, mungkin bangsawan kali Bu. Iya, dia jatuhnya masih Bangsawan ada ya? aktor bangsawan. Kalau Aceh itu Tengku. Iya, gitu. Tengku, Iya, oh iya kalau Cut. aku. Iya. Kalau di Raden ya. Raden Kalau di Makassar, Sunda ya. Daeng. Daeng. Iya, Daeng, Andi, Puang itu termasuk bangsawan. Lalu? Terus ya udah di akhir karena dia tahu dan dia nggak mau tahu kalau ngapain sih ngikutin gitu suku kayak gitu. Kalau di suku saya kan perempuan ibaratnya dibeli, harus Betul, nyediain iya. nyediain uang berapa banyak. Saya ngasih tahu realita yang sesungguhnya aja. Iya. Takutnya kalau udah di hujung terus Malah dia dia nggak jadi, kaget kita kan. udah lama di jalan Malah berapa lebih tahun. nggak enak Bu ya Nah, kalau gitu ya. Saya kasih realita yang seperti itu, ternyata dia lama kelamaan mundur ya udah. Jadi Baik. terus kalau sekarang ini Bu ini sekarang udah berkeluarga. Iya. Nah, kalau sekarang masih masih sendiri ya, Masih sendiri takut ya. takutnya Kok pada senyum-senyum? Kamu kenapa Mas? Nggak apa-apa ya. Nanya, kita kan harus bahagia men. Tapi mohon maaf Bu, saya nanya balik lagi ya tadi ke cowok mantan Ibu ya. iya Saya rasa juga mantan Ibu nggak mungkin menduakan Iya lah. ya. iya Apalagi dapat sosok bumu ya. Bener. Heeh. Lelaki mana yang butuh? Kok kamu masa muka jutek gitu ya? tapi dia mah udah nikah. Udah Dan nikah. dia udah punya Iyalah. anak.
Ya, Udah udah punya bahagia. kehidupan masing-masing ya, Bu, Selamat ya, Mas. Selamat ya. Nih ibu Umu nih, silaturahmi ya. Ntar istri yang lihat gue. Enggak. Iya, nggak Kan ada apa-apa. kita berdua, Bu. Oh iya bener ya. Kita ini aja penjaga. yang lihat ini. Kebetulan saya Pak D-nya dan ini kakeknya. Ya kalau sekarang sih lebih kan sendiri itu maksudnya ada yang deket. Ada yang deket lah ya, spesial yang ada ya. deket, spesial ada, tapi LDR sih. LDR? Kenapa Mas? Oh, Pengalaman doang. keren tadi ibu naik Gojek ya belum bayar. Iya. Nah, kita bicara LDR, long distance relationship ya. Hubungan jarak jauh. LDR bukan vitamin boy. Bukan, CDR. itu obat cinta. Malah disebut lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa Bu. Buat Bu Iya. bebas ya. Kalau Bu mau ngapain kita senang aja di sini Orang Mak. cantik tuh bebas bro. Bener gitu. Apalagi cantik, pintar. Wah. Ya. Udah, Apa itu mau ngomong apa? lupa gua. Oke, LDR. LDR itu kan hubungan jarak jauh Bu ya. Iya. Ibu berarti menjalin suatu hubungan tanpa mungkin melalui teknologi doang. Bu? Iya, teknologi. Video call doang. Paling video call, lebih banyak video call atau telepon. Berapa lama Ibu jalanin itu? Dari 2000 putus sama mantan gak lama dia deketin. Terus? 2017. 2017 berarti tahun. udah 3 tahun. 3 tahun, masih 3 tahun. Cuma deket awalnya doang. deket. Doang, ngobrol sekarang. Awalnya deket. Sekarang dekat. Tapi Sekarang resmi mungkin gitu, udah ada deketnya deket rasa resmi lebih. pacar atau Kalau bisa tetap Pacar. dekat aja. kamu jangan rusak dapur orang dong. Tolong dong, Iya, hey, maksudnya come on. takutnya hubungan kan ada trauma dulu Iya. kan, takutnya ada Ya, begitu lagi. ya namanya wanita ya. Pikirkan dulu lah matang-matang. Tapi ibu fan-fan aja ya LDR itu. Iya, fan-fan aja Fan-fan biasa aja. aja. Kelihatan. Justru kalau beda ya, mantan yang sebelumnya saya ceritain itu kan sering ketemu ya, karena kan deketan lah antara kampus sama rumahnya, sering jalan. Justru kebanyakan sering jalan, sering ketemu malah berantem terus. Iya, kalau saya ya. Bener. Justru kalau jauh malah saling menjaga perasaan, Iya. saling sayang lah apalah gitu lah. Oke Mon, gue mau pindah dulu ke Surabaya ya. Biar bisa LDRan. Sama siapa? Ya sama siapa aja. Gue mau mencoba caranya Bumu. Mungkin dengan cara itu kita bisa jaga kesetiaannya Bu ya. Gua mah di sini Iya, harus aja. kayak gitu. Gua di sini betah kok. Betah ya? Betul, soalnya ada yang jagain di belakang. Iya bener Bu. Ibu pinter loh, luar biasa. Ayo Bu saya dukung. Berarti Ibu nih LDRan selama 3 tahun. Iya. Iya. Adakah rencana buat serius? Rencana sih ada, karena dia tipikal cowok ini sekarang ya, tipikal cowok yang kalau ngomong pasti, tapi dia Tanggung jawab Bu berarti. tanggung jawab, tapi dia ngasih waktu yang cukup lama, tergantung saya mau terima apa enggak gitu. berarti Cukup lama bagus kan ya. dia mau berkarir dulu kan, dia baru lulus, beda setahun sama saya, dia baru lulus, dia mau membahagiakan dulu orang Iya, tua dan orang tua. keluarganya, Bagus barulah itu, dia sebenarnya. mau meminang kalau Dengan bismillah nggak? nanti Iya dong, nggak pasti. angkat Pak. gitu. Berarti luar biasa ya Bu. Ini mungkin salah satu inspiratif buat wanita-wanita di luar ya. Di luar tuh. Harus dari perempuan tuh harus pinter. Yang Nah. bukan nggak harus ya, emang kan suatu pegangan kita Iya. ya Bu ya. Pendidikan tuh penting lah. Penting lah. Sekarang bukan zamannya lagi perempuan itu. Di dapur. Iya. Iya, Karena benar. memang perempuan bisa juga kok Bisa lebih- berkarir ya kan. Gitu. Emang sekarang kan udah zamannya wanita karir ya. Benar. Udah bukan lagi zamannya wanita masak, bersih-bersih Betul, rumah betul. gitu. Kalau bisa ya berkarir. Berkarir juga gitu Bu kan. ada saran buat teman-teman di rumah nih, apa dari segi pendidikannya, dari segi percintaan, boleh silakan. Boleh silakan. Oke, pesannya pertama kalau dari segi pendidikan, terutama profesi guru ya. Saya sebagai guru, karena baru 3 tahun menjadi guru, pesannya adalah setiap guru harus mempunyai kompetensi yang baik. Nah, kompetensi yang baik itu didapatkan dari ya pelatihan-pelatihan. Kalau bisa setiap guru mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan. Karena dari pelatihan tersebut kan guru itu jadi dapat ilmu kan, terus ya, ilmu Mas. terus. Jadi enggak ilmu yang Nggak didapat stagnan. kuliah dari berapa tahun lalu, dan itu mulu yang disampaikan ke murid. Benar. Apalagi zaman sekarang kan zaman digital, jadi setiap guru tuh harus tahu atau melek digital. Betul. Melek digital maksudnya seperti yang saya terapkan di sekolah atau dari
sekarang kan daring ya, jadi Iya. harus tahu pakai aplikasi, Iya, cara buat betul. video, cara Betul. apa segala macam. Nah kan nggak semuanya guru dan nggak semuanya guru bisa, dan guru-guru senior pun kan kadang agak susah ya. Iya. Yang udah agak senior itu kan susah banget untuk mengoperasikannya. Karena itu jadi suatu kebutuhan sekarang Bu, Nah ya. itu udah kebutuhan banget sih. Sebelum ada corona ini juga sebelumnya emang setiap Belum guru ada harus, pelatihan. iya Belum harus ada bisa, pelatihan. harus Harus bisa bisa. menggunakan teknologi ya di zaman sekarang, zaman milenial lah ibaratnya. Jadi nggak muridnya doang yang pinter menggunakan digital, gurunya harus lebih pintar daripada itu. Super. Bagus sekali tuh ya buat guru-guru kita Indonesia nih. Ya, benar. Pokoknya buat para guru tetap kita menjadi begini karena sosok beliau Iya. semua Iya. ya. Semua guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya, Amin. diberikan kesehatan terus ya. Amin. Ini kan ke pendidikan. Pendidikan. Terus percintaannya Percintaan. gimana saran? Nah, Seorang kalau wanita ya. Seorang wanita, kalau saya kan namanya LDR ya, LDR Mhm. udah 3 tahun kan udah cukup lama. Nah Mhm. di situ kan ada proses menunggu. Pasti. Banyak yang bilang, lu ngapain gitu, lu ngapain nungguin dia, lu cari aja yang pasti. Bukannya mau nyari yang pasti atau mau nyari yang baik dan setia, Iya. tapi karena sudah menunggu begitu lama dan sudah mengenal, dan saya pun nggak mau menyia-nyiakan Wih, dia gitu, Benar, benar. karena dan sebagai sosok laki-laki pun kalau dia tahu perempuannya atau pacarnya setia sampai nunggu 3 tahun dan sudah sampai kenal sama keluarga, ya nggak mungkin juga saya mau ninggalin dia begitu aja gitu, karena ada banyak kenangan, mungkin ya ada banyak kebaikan-kebaikan dia yang mungkin orang-orang nggak tahu kenapa saya mau nunggu dia sampai lama luar seperti itu. biasa. Buat wanita-wanita tuh hargai perjuangan seorang Nah lelaki. iya, Karena lelaki yang baik akan dapat wanita yang baik. Bang. Betul iya, sekali. Ya. cerminan diri ya, Jaminan diri, benar sekali. Semoga saya selalu bercermin. cermin ya. Kemana-mana harus bawa cermin, ntar saya gendangin. Oke Bu Mul, terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. main ke Juleha. Edo. Jangan bosen-bosen ya. Iya udah nggak apa-apa. Kita nggak pernah bosen loh. Ya. Ya. Oke guys, kita akhirin aja segmen kali ini, sangat bermanfaat ya, inspiratif sekali Alhamdulillah. hari ini. Kita akhirin bersama gua Ido Boy Dan Aci Lemon. Dan Bu Umu. di Juleha, jujur lebih asik. Hahaha.